Selamat pagi, Ibu, Bapak, sekalian peserta, serta Mbak Lula atas kesempatannya. Baik, memulai webinar yang pertama Pro LJS kali ini, akan menyampaikan background sebagai gambaran bahwa ketika industri mengelola lingkungan itu dan bagaimana diukur kinerjanya, kita perlu pahami dulu sebenarnya lingkup pengelolaan lingkungan itu apa sih yang dikelola, dan itu sebenarnya sudah tertuang di dalam dokumen lingkungan AMDAL atau UKLUPL, di mana AMDAL ini adalah merupakan kajian awal sebelum kegiatan usaha dimulai. Sehingga ketika tahap operasi pun perakiraan dampak sudah dituliskan terkait dengan proses, limbah, dan yang lainnya pendukung sebuah produk. Di luar sana, selain kita setelah tahu lingkup, maka kita akan lihat juga memahami upaya terkait dengan pengawasan penilaian dari eksternal itu seperti apa. Jadi 3 hal penting. Yang pertama, kami akan sampaikan apa yang mesti dikelola. Kedua, paham upaya untuk peningkatan kinerja lingkungan, dan upaya-upaya peningkatan kinerja lingkungan itu menggunakan apa saja. Ada berbagai hal yang sederhana sampai yang terukur secara kuantitatif. Baik, untuk pengawasan dari lingkup yang di kiri kita itu kelola lingkungan di setiap industri, ada pengawasan penilaian terkait compliant dan beyond compliant begitu. Beyond compliant, saya rasa Ibu Bapak peserta sudah sangat paham di sini karena di Permen 121 juga dijelaskan apa saja. Next, Mbak Lula. Ya, lanjut. Nah, maka ketika kita mengenali pengelolaan dokumen lingkungan itu, ayo mari kita optimalisasikan dokumen lingkungan yang ada. Contoh, ketika kita punya dokumen AMDAL, di sana ada metrik RKLRPL, di sana ada izin PPLH, di sana ada juga yaitu diktum pemenuhan kewajiban izin yang tercantum dalam izin PPLH dimaksud. Pengelolaan operasi itu tadi sudah saya sampaikan, sudah diperkirakan dampak yang ada di dokumen AMDAL tertuang di metrik dimaksud. Maka cara mengoptimalisasikan barangkali begini. Pertama, cek kesesuaiannya dengan kondisi existing sekarang. Lalu ketika implementasi, lalu setelah diimplementasi, dievaluasi, maka ini adalah sebuah tantangan, juga peluang yang kalau peluang dimanfaatkan ada benefit bagi industri itu sendiri. Lanjut Mbak Lola. Nah, lalu apa sih keterkaitan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dari metrik RKLRPL dimaksud? Ketika itu dikelola, berarti ada aktivitas pengelolaan. Ketika manto, maka ada aktivitas pemantauan. Ujungnya adalah kualitas lingkungan hasil pengelolaan itu bisa dilihat efektivitasnya dari kanan bawah, yaitu kualitas lingkungan hasil pemantauan. Intinya apa? Kalau saya ngelolanya baik, hasilnya pasti dipantau baik begitu. Nah, ini kan minimal requirement. Yang penting sudah memenuhi, sudah mengelola. Tapi ada penjelasan berikut pada slide Mbak Lula, yaitu kritisi. Mari kita kritisi terhadap RKLRPL. Cukupkah kita hanya sekedar melaporkan atau mengimplementasikan? Nah, kalau itu cukup, berarti belum dapat peluang. Barangkali kita tawarkan kalau implementasi ini ada komitmen di dalam melakukan monitoring. Monitoring itu begini. Contoh, melakukan kewajiban pemantauan pengukuran. Ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang periodik 3 bulan atau 6 bulan. Nah, monitoring ke sana, kita lihat kelolanya benar enggak? Kelolanya benar enggak? Lalu ketika pemantauan dilakukan, betul tidak itu sesuai dengan periode dan yang lainnya sesuai ketentuan yang di kewajiban penaatan di dalam pemantauan. Nah, kita berharap adanya sebuah evaluasi. Evaluasi dimaksud dari apa? Dari hasil pemantauan dimaksud, yaitu ketika
itu hasil mulai ada tren mau menyimpang, jangan sampai pas di ujung di laporan sudah menyimpang. Nah, kalau ini evaluasi adalah dari tren evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya ada Bapak dan Ibu boleh dicatat di Kepmen LH45 tahun 2005 di bab 2 di laporan pelaksanaan RKLRPL. Di sana ada evaluasi tren kecenderungan, tingkat kritis, dan penaatan. Nah, yang dimaksud evaluasi di sini diambil dari laporan dimaksud adalah kita bisa mengetahui tren kecenderungannya, naikkah atau turunkah, adakah tingkat kritis, adakah semua dipatuhi gitu. Nah, dibandingkan dengan 6 bulan pelaporan sebelumnya, kita bisa petakan sebenarnya. Apa yang didapat dari pemetaan evaluasi adalah sebuah peluang. Peluang untuk apa? Untuk melakukan peningkatan kinerja lingkungan. Sehingga kita bisa mendalami lebih jauh karena ada tool yang lain yang dapat mendukung itu secara kuantitatif. Lanjut, Mbak Lola. Nah, pengukuran kinerja lingkungan ini sudah umum bagi industri, saya rasa sudah sangat familiar, Ibu Bapak, terutama peserta proper dan yang lain, mungkin sudah sangat umum, yaitu objek. Objeknya di paling kiri 1, 2, 3, 4 atas, itu adalah AMDAL, implementasinya, izin PWS dan implementasi juga ada juga audit lingkungan hidup. Bahkan sekarang ada audit energi juga untuk proper kan. Nah, maksudnya apa? Pada kotak paling kiri objek ini adalah objek untuk di eksternal diukur pada saat ada pengawasan maupun ada proper begitu. Nah, secara internal itu udah yakin sekali Bapak dan Ibu pasti sudah punya target internal bahwa semua kewajiban penaatan itu harus 100%. Nah, barangkali kalau itu sudah 100%, pada saat eksternal itu proper misalnya, itu sudah pasti dicalonkan menjadi calon kandidat hijau karena sudah taat 100% di eksternalnya ya. Lalu kalau ada pengawasan terhadap izin, ada PPLA datang dan lain-lain, itu juga udah yakin juga karena kita tahu memonitor jalannya pemantauan pengukuran, mengevaluasi. Jadi kita yakin bukan sebuah kebetulan ketika kita itu taat. Pertanyaannya berikut adalah bagaimana dengan proper? Maka secara internal ini ada pengukuran kinerja yang barangkali bisa ditawarkan, bukan hanya sekedar penaatan, tapi ada kotak di bawahnya ini, Mbak Lola, yaitu ada peluang peningkatan atau beyond law. Dari mana? Dari hasil evaluasi pemantauan pengukuran seperti yang saya sampaikan pada slide sebelumnya. Yang kedua, penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 yang efektif. Contoh, di sana ada objektif, target, dan program manajemen lingkungan. Nah, ini inline dengan yang di kanan, eksternal, yaitu yang paling bawah, ini proper meminta adanya data absolut pencapaian yang dalam periode tertentu, katakanlah 4 tahun, yang trennya nampak. Maka kalau kita balik ke target internal untuk peluang pada OTP, objektif, target, dan program manajemen lingkungan, ini bisa inline. Jadi bukan sebuah kebetulan juga kalau penurunan sumber daya alam, efisiensi sumber daya alam, dan penurunan beban pencemar itu baik, itu bukan sebuah kebetulan, tapi karena sebuah sistem, yaitu penerapan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Serta di sana, di SML juga ada perbaikan berkelanjutan. Menarik juga kalau ini proper dari katakanlah tahun 2004 sampai sekarang. Lalu apalagi yang untuk improve? Nah, ini ada tool yang sangat menarik tentang penerapan LGE. Di mana penerapan LGE ini menurut ISO 1440, LGE itu dapat membantu di dalam mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki kinerja lingkungan dari produk di berbagai titik dalam daur hidupnya. Dan ini juga dapat menginformasikan kepada pengambil keputusan di industri, pemerintah, atau yang berhubungan untuk apa? Untuk peningkatan kinerja. Jadi kalau LC ini diterapkan bukan semata-mata untuk proper,
tetapi untuk pengambil keputusan karena kita udah katakan apalagi yang akan diimprove, nah ini adalah peluang yang dapat dipertimbangkan untuk didalami bukan hanya untuk proper, tetapi untuk sustainable dalam berusaha, sehingga kita aman secara lingkungan, ada benefit ekonomi karena kita ada efisiensi di berbagai bidang, termasuk penggunaan sumber daya alam, serta biaya pengelolaan lingkungan, maka di sini adalah peluang. Pada pemaparan berikutnya, nanti akan tampil oleh Bu Yusepin akan disampaikan tentang bagaimana filosofi dari 7 prinsip LCA. Kita lebih ke filosofinya. Kalau LCA mungkin Ibu Bapak sudah jago-jago, tapi filosofi apa maksud daripada itu di dalam mendukung sustainability dalam pengelolaan lingkungan yang mempunyai benefit terutama ekonomi dalam industri, saya ulang lagi, masyarakat, serta lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yusepin. Kepada Ibu Yusepin kami persilahkan. Terima kasih.